Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pertiwi, NIM 17894 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia memiliki kasus kekerasan sekolah, dari tingkat SMA, SMP, bahkan SD. Bagaimana kekerasan bisa terjadi? Kekerasan di sekolah biasanya dilakukan dengan banyak hal, seperti kekerasan secara verbal, secara fisik, dan yang lebih parah secara elektronik. Maraknya kekerasan di lembaga pendidik ini disebabkan oleh tindakan guru yang menganggap sebagai pendidikan ataupun pembentuk karakter. Kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekerasan dalam pendidikan akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman terutama fisik. 2. Buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku, muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif. 3. Kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa. Hasil survei menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang muncul adalah kekerasan verbal 32,6%, kekerasan psikologis 46,1%, kekerasan fisik 12,4%. Penyebab dari tindakan kekerasan tersebut antara lain dipicu kesalahan siswa 29,2%, temperamen guru 2,2%, alasan yang tidak diketahui siswa 11,8%, dan perilaku siswa 35,4%. Jadi, sebenarnya apa makna dari pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam Islam? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pendidikan dilaksanakan secara formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terprogram, terencana, berdasarkan aturan. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang tanpa disadari berlangsung sebab menyertai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keadaan imannya tidak tentu, pembiaran peserta didik untuk berkembang dan tumbuh secara alamiah dapat dipastikan akan terjadi konsekuensi negatif yang akan merugikan peserta didik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Syam ayat 91 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dari ayat tersebut membuktikan bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia untuk menumbuhkan sisi positif yang ada dalam dirinya untuk mencapai kesempurnaan. Dengan pendidikan inilah peserta didik ditempa baik terhadap jasmani maupun rohaninya agar semuanya bisa aktif untuk membesarkan dan mengagungkan Allah SWT. Pendidik dalam perspektif Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Peserta didik adalah manusia seutuhnya yang berusaha untuk mengasah potensi supaya lebih potensial dengan bantuan pendidik atau orang dewasa. Peserta didik sebagai makhluk Allah yang diberi tugas untuk memakmurkan dunia, diberi kelebihan dan juga keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yakni kecerdasan akal dan kepekaan hati yang mampu berpikir rasional dan merasakan sesuatu di balik materi dan perbuatan. Relasi dan interaksi seperti apa yang seharusnya terjadi antara pendidik dan peserta didik? Agar terciptanya interaksi dan komunikasi yang baik, maka pendidikan merupakan salah satu dari bentuk pembangunan interaksi dan komunikasi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Konsep interaksi edukatif dalam perspektif Al-Quran menunjukkan adanya pembentukan pola interaksi pendidikan, di antaranya mulai dari adanya tujuan pendidikan yang disepakati atau direncanakan,
materi pendidikan, pendidikan dengan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki, peserta didik yang karakternya masing-masing, dan ragam metode pendidikan. Bagaimana melakukan pembelajaran secara efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Dalam proses belajar mengajar, dibutuhkan seorang pendidik yang mampu berkualitas serta diharapkan dalam mengarahkan anak didik menjadi generasi yang kita harapkan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk itu, guru tidak hanya cukup menyampaikan materi pelajaran semata, akan tetapi guru juga harus pandai menciptakan suasana belajar yang baik, serta juga mempertimbangkan pemakaian metode dan strategi dalam mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran. Pendidikan Islam basisnya paling tidak terdiri dari 3 unsur pokok, yakni pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Sebagai seorang pendidik harus pandai memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran yang akan diajarkan dan juga ajarkan nilai spiritual pada diri peserta didik dengan mengawali pembelajaran dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan bertadarus. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.